me. Don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a tough for me. And I want and need something that could challenge me. Build up all my calories. Hai Sinemania semua, berjumpa lagi bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan merangkum alur cerita dari serial laga berjudul Warrior season kedua. Buat yang belum nonton rangkuman season pertama, link video ada di deskripsi ya guys. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Thank you for your time. Pada season pertama, sudah diceritakan bahwa Ahsam datang ke San Francisco untuk mencari adiknya Xiaojing. Akan tetapi Xiaojing ternyata bukanlah gadis lugu seperti yang selama ini dikenalnya. Xiaojing sudah mengganti namanya menjadi Mei Ling, dan dia sekarang menguasai Tong Longzi, sebuah gangster yang menjadi saingan Tong Hopwei di mana Ahsam berada. Di babak terakhir perseteruan kedua Tong, Ahsam dikalahkan oleh Liong tangan kanan Mei Ling yang juga adalah kekasihnya. Setelah sempat dicampakkan oleh Tong Hopwei, Ahsam kembali ditarik bergabung oleh Yongjun yang memang merupakan kawan baiknya di Tong Hopwei. Season kedua ini dimulai dengan memperlihatkan Ahsam yang sedang bertarung dengan seorang pegulat. Dia berhasil menjatuhkan Ahsam. Sontak Ahsam teringat kekalahannya dari Liong beberapa waktu yang lalu. Para penonton pun menyorakinya. Ahsam kembali bangkit dan balas menyerang. Akhirnya Ahsam berhasil menjatuhkan pria besar itu. Ahsam pun menerima bayarannya. Rosalita Vega, pengurus tempat itu, menanyakan apa tujuan Ahsam ikut pertarungan di Barbary Coast. Ahsam menjawab bahwa dia hanya mengasah kemampuannya. Lalu Ahsam kembali ke tempat Ahtoy untuk mengobati lukanya. Di pemakaman umum, Dan Larry sedang menziarahi makam istri dan kedua anaknya yang meninggal akibat penyakit cacar 8 tahun yang lalu. Seorang gadis bule yang mendengarkan cerita Larry meletakkan beberapa bunga di pusara mereka. Kemudian dia pun meninggalkan Larry. Gadis ini adalah Sophie Mercer, adik perempuan dari Penelope Black yang untuk sementara tinggal bersama Penny dan wali kota Samuel Black. Sementara di Chinatown, Yongjun dan Ahsam bertemu dengan Mei Ling yang sedang bersama dengan Liong. Namun Ahsam memutuskan untuk tak mengganggu mereka dan segera berlalu dari tempat itu. Sesampainya di markas Tong Hopwei, Yongjun memprotes tentang suaka yang diberikan Father Jun pada Mei Ling. Namun Father Jun mengatakan bahwa dia sedang menunggu perselisihan antara Tong Longzi dengan kelompok Fung Hai. Jika hal itu terjadi, maka Tong Hopwei akan menjadi semakin kuat dengan dukungan 6 perusahaan besar di Tiongkok. Namun Yongjun yang masih tak mengerti membuat Father Jun emosi. At least she was fucking Longzi. What's your excuse? Something else you want to say? Di sebuah kuil Buddha, Ahsam bertemu dengan Mei Ling. Mei Ling menyalahkan Ahsam yang kembali bergabung dengan Tong Hopwei setelah Father Jun mencampakkannya. Mei Ling sebenarnya menunggu Ahsam datang padanya setelah dikalahkan Liong waktu itu. Namun Ahsam malah kembali mendukung Yongjun yang menurut Mei Ling tak pantas untuk didukung. Malam harinya ketika Ahsam berlatih, Father Jun datang menemuinya. Father Jun mengatakan bahwa dia berharap Ahsam bisa membantu Yongjun untuk fokus dalam bersabar menghadapi masalah. Good. You got those sneaky fucking eyes. Di suatu tempat, beberapa orang Amerika menyiksa dan menggantung seorang pekerja Cina yang mereka tangkap. Namun tiba-tiba gerakan si gadis sangat cepat sekali, dan ternyata dia datang bersama Ahsam. Pertarungan pun terjadi,
Bahkan Ahtoy juga muncul di sana. Bye. Mereka bertiga menghabisi orang-orang Irlandia itu. Pagi harinya polisi memeriksa TKP pembunuhan. Officer Lee menganalisa bahwa orang-orang itu dibunuh dengan tebasan pedang yang bertenaga tinggi. Dan zaman itu seni tebasan pedang yang mematikan memang dikuasai oleh orang-orang Cina. Sersan Bill dan Officer Lee lalu mendatangi dan menyita penjualan senjata tajam Wang Chao. Bill O'Hara mengatakan bahwa dia akan mengembalikan barang-barang itu jika Wang Chao bisa memberinya informasi tentang pembunuh berpedang yang sedang mereka cari. Di tempat lain, Mr. Merriweather mendatangi Penny Black di pabrik besi peninggalan ayahnya. Dia berniat membeli Marcel Steel dan menawarkan harga yang pantas pada Penny. Akan tetapi Penny menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa dia tak pernah berniat menjual pabrik baja tersebut. Mercer Steel is not for sale. Malam harinya Assam menemui Wang Chao dan memintanya mencarikan sumber molase yang bisa mereka dapatkan di daerah lokal. Namun Wang Chao malah menasehati Assam untuk tidak mengganti pasukan molase Tong Hop Wei yang selama ini didukung oleh 6 perusahaan di Cina. Dia sangat tahu bahwa hal itu bisa membuat Father Jun menghabisi Assam. Setelah itu Wang Chao menemui Ahtoy dan memintanya menghentikan kegiatan membunuhi orang-orang Irlandia dan Amerika. Dia mengatakan bahwa dia tak mungkin bisa selamanya menjaga rahasia Ahtoy karena sekarang polisi justru mengganggu bisnis senjata ilegalnya untuk mendapatkan informasi tersebut. Di sisi lain, Assam kembali memenangkan pertarungan bebas di Barbary Coast. Setelah menerima bayarannya, Assam menanyakan sesuatu pada Vega yang mengelola tempat itu. Keesokan paginya Assam dan Yongjun menemui Rosalita Vega. Vega kemudian membawa mereka ke tempat seorang pria kulit hitam yang dipanggil sebagai Happy Jack. Happy Jack adalah pemilik pembuatan molase lokal di San Francisco. Assam dan Yongjun berencana mengalihkan pasukan molase yang selama ini diimpor dari Cina oleh Father Jun ke pemasok lokal. Mereka berencana menurunkan harga opium yang mereka jual agar bisa bersaing dengan harga Tonglongzi yang lebih murah tanpa sepengetahuan Father Jun. Setelah mendapatkan kesepakatan harga, Assam pun memberikan uang muka untuk pembelian tersebut. Di kantor polisi, Officer Lee menemukan bahwa semua korban yang dibunuh dengan pedang adalah orang-orang yang pernah menyinggung kelompok orang-orang Cina. Mereka kembali membuka kasus Timmons yang menjual tanahnya dengan sangat mahal kepada Peterson beberapa waktu yang lalu. Kedua polisi itu lalu menemui Peterson dan mencoba mencari informasi tentang pembelian lahan Mr. Timmons. Ever do any business with the Chinese, Mr. Patterson? Di tempat lain, Penelope Black mengundang Assam ke Marcel Steel. Dia meminta bantuan Assam dan Tong Hop Wei untuk menjaga pabriknya dari gangguan Larry dan orang-orang Irlandia yang marah akibat mereka mempekerjakan tenaga Cina. Namun dengan kejadian-kejadian yang pernah menimpa mereka, Assam menolak tawaran itu dan meninggalkan Marcel Steel. Malam harinya Assam dan Yongjun kembali menemui Happy Jack untuk membayarkan sisa uang pembelian molase. Namun terjadi masalah. Happy Jack tak mau menyediakan tempat penyimpanan untuk molase itu seperti yang sudah dijanjikan. Terjadilah perkelahian di sana. Happy Jack menodong Yongjun. Mereka pun terpaksa berhenti. Di sisi lain, Walter kembali menemui Mei-ling dan menagih janjinya untuk membuat kekacauan di Chinatown. Mei-ling memintanya bersabar dan mempercayai semua yang dilakukan Mei-ling dan Tonglongzi. Keesokan harinya, Assam kembali ke Marcel Steel. Dia akhirnya mempertimbangkan penawaran Penelope Black untuk mengawal pabrik baja tersebut. Assam sepakat untuk menjaga Marcel Steel dengan bayaran $5 per minggu untuk satu orang penjaga.
dan Hop Wei akan meletakkan 8 orang penjaga di sana. I'll be back in an hour for first shift. Sementara di Bansi Cafe, Sophie Mercer mendatangi Larry. Dia langsung memainkan sebuah lagu Beethoven dengan piano tua yang ada di sana. Tong Longzi menangkap seorang Cina yang menjual opium di daerah mereka. Liong mengenal bahwa dia adalah anggota Suying, sebuah geng kecil yang ada di Chinatown. Liong dan Zing, pemimpin Fung Hai, lalu mendatangi Lao Che, pemimpin Seiying, dan memperingatinya. Namun Zing yang tak berencana berdamai malah bertindak bersama orang-orang Fung Hai. Mereka membantai semua geng Suying dengan sangat kejam. Liong akhirnya tak bisa apa-apa dan ikut bertarung. Setelah itu Liong melampiaskan kekesalannya pada Zing. Akan tetapi, Zing mengatakan bahwa dia sangat tahu apa yang diinginkan Mei Ling. Sementara itu di bekas gudang tua Marcel Steel, Yongjun dan Ahsam membongkar molase yang mereka beli dari pemasok lokal. Ternyata inilah tujuan sebenarnya mengapa Ahsam menerima tawaran Penny Black untuk menjaga pabrik besinya. Setelah itu Ahsam kembali ke Barbarikos dan lagi-lagi memenangkan pertarungan. Namun kali ini Vega mengatakan walaupun dia memenangkan pertarungan, bayarannya tidak lagi besar karena semua penjudi bertaruh atas namanya. Sudah tak ada lawan seimbang untuk Ahsam di Barbarikos. Tiba-tiba Wang Chou juga muncul di sana. Chou mengatakan bahwa dia mengetahui apa yang dilakukan oleh Ahsam dengan membeli molasi lokal dari Happy Jack. Dia juga tahu bahwa Ahsam berencana menghancurkan Mei Ling dan Tong Longzi tanpa mendapat restu dari Father Jun. Keesokan harinya Mei Ling dan Liong mendatangi Zing dan memperingatinya tentang menghabisi geng Seiying. Walaupun mereka berada di markas Fung Hai, namun Zing tetap jeri pada Liong. Dia tak membantah Mei Ling dan menawarinya meminum susu kuda liar sebagaimana kebiasaan bangsa Mongolia. Dia juga membiarkan Liong memukul salah satu anak buahnya. Di Marcel Steel, wali kota Samuel memarahi istrinya karena mempekerjakan Tong Hop Wei sebagai pengamanan di sana. Akan tetapi Penelope Black mengatakan bahwa urusan di pabrik itu sepenuhnya tanggung jawabnya. Hal itu tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai istri wali kota. Sang wali kota menjadi marah dan mengatakan jika besok Tong Hop Wei masih berkeliaran di sana, maka dia akan mencabut kontrak pengadaan besi untuk kota San Francisco kepada Marcel Steel. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Sementara Peterson melaporkan pada Ahtoy bahwa dia didatangi oleh Sersan Bill O'Hara dan Officer Lee yang menanyakan tentang Mr. Timmons yang terbunuh tempo hari. Ahtoy mengatakan bahwa Peterson tak perlu memikirkan Sersan Bill. Ahtoy akan mengurus hal itu dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Bill O'Hara mendatangi rumah Edgar Kellerman, namun dia tak berada di rumah. Bill mengatakan pada istri Edgar bahwa suaminya berhutang $40 pada Fung Hai Casino. Bill O'Hara masih menjadi penagih hutang buat Fung Hai saat ini. Akan tetapi ketika dia kembali ke Fung Hai, dia mengundurkan diri dari pekerjaan itu dan meninggalkan uang bayaran terakhirnya. I am done. Do you understand? Yongjun dan Ahsam mulai menjual opium baru mereka. Dengan harga yang bersaing, penjualan mereka meningkat beberapa kali lipat. Wang Chou menutup tokonya yang kosong, namun Zing muncul dan meminta belati yang dipesannya. Wang Chou mengatakan bahwa dia sudah memberitahu anak buah Zing bahwa tokonya ditutup oleh polisi. Namun Zing tak mau tahu akan hal itu. Dia tetap meminta belati pesanannya. Dia memberikan setengah pembayarannya dan akan melunasinya di saat Chou mengantarkan belati tersebut. Siang itu Tong Hop Wei kedatangan serombongan imigran baru. Father Jun sendiri yang menyambut kedatangan mereka. Yongjun kembali memprotes ayahnya.
seorang pendatang baru menghampiri Asam dan mengajaknya bicara. Dia memperkenalkan diri bernama Hong. I'm Hong, by the way. Namun Asam tak mau menjabat tangannya. Di lain sisi, Larry dikejutkan dengan kehadiran Sophie. Sophie melihat peta yang menandai konsentrasi orang-orang Cina di San Francisco. Tapi kedatangan Sophie bukanlah untuk peta itu. Dia datang mencari Larry untuk urusan yang lebih penting. Di tempat Ahtoy, Yongjun mulai resah dengan kedatangan para pendatang baru di Tong Hop Way. Dia merasa bahwa Father Jun sudah mencium apa yang mereka lakukan dengan molase lokal. Akan tetapi Asam mengatakan, jika Father Jun tahu, mereka tinggal memperlihatkan keuntungan yang mereka dapatkan dari molase lokal tersebut. Namun Hong muncul dan memutuskan pembicaraan mereka. Coming. Akhirnya Asam mengajak Hong bergabung dan mulai menceritakan kondisi di Chinatown. Hong terkejut mendengar keterlibatan Fung Hai dalam masalah ini. Ketika mereka melihat beberapa anggota Fung Hai, Hong keluar menemui mereka. Gerakan Hong sungguh cepat sekali. Dalam hal bertarung, dia sepertinya tidak kalah dari Asam. We can work with crazy. Di sisi lain, Wang Chao menemui Mei Ling dan memintanya agar menjauhkan Zing dari Wang Chao. Dia tidak mau berurusan dengan Fung Hai yang dianggapnya selalu membuat masalah. Chao juga mengatakan bahwa baru saja terjadi perkelahian antara Fung Hai dan Hop Wei. Dia memperingatkan Mei Ling bahwa Hop Wei akan memprovokasi Long Zi melalui Fung Hai, dan itu bisa berbahaya bagi bisnis Tong Long Zi ke depannya. Thank you for your time. Malam itu orang-orang Fung Hai mendatangi rumah Bill O'Hara dan mengancam putranya. Beruntung Officer Lee muncul dan menembak pria Cina itu. Terjadilah pergumulan di sana. Kedua anggota Fung Hai itu akhirnya dijatuhkan. Bill O'Hara memutuskan untuk mengungsikan keluarganya sementara waktu. Officer Lee menanyakan kepada Bill mengapa Fung Hai menyerangnya. Akhirnya Bill O'Hara mengaku bahwa selama ini dia bekerja pada Fung Hai sebagai penagih hutang. You get away from me. Di sisi lain, Sophie membawa Spencer ke Bansi Bar. Spencer sudah tertarik dengan kecantikan Sophie dari awal dia melihatnya bersama Penny Black. Dan malam itu Spencer berhasil mengajak Sophie untuk keluar. Sophie juga mengajak Spencer untuk menonton pertarungan bebas orang-orang Irlandia di belakang Bansi. Mereka bertemu dengan Larry di sana. Spencer yang mulai merasa tak nyaman mengajak Sophie untuk kembali. Namun Sophie menyuruhnya pulang duluan. Dia lebih memilih tinggal bersama Larry di Bansi. Keesokan paginya, Mei Ling dan Leong melihat sebuah usaha laundry yang mengajukan pinjaman pada Tong Long Zi. Mei Ling mengatakan bahwa dia tak akan meminjamkan uang. Dia justru ingin berinvestasi $1.000 dengan pembagian 40% dari keuntungan setiap bulannya. Leong memprotes keputusan Mei Ling. Namun Mei Ling mengatakan bahwa dia sedang berusaha membuat usaha legal sebanyak mungkin. Hal itu dilakukan untuk menjadi backup Tong Long Zi ke depannya. Kantor polisi San Francisco hari itu sedang mengadakan persiapan. Kepala polisi amat marah mendengar kejadian di rumah Sersan Bill tadi malam dan berniat menghabisi Fung Hai untuk menegakkan marwah kepolisian. Namun tiba-tiba Wang Chao muncul dan mencari Bill O'Hara. Chao datang bertujuan untuk menghentikan serangan pada Fung Hai. Dia mengatakan bahwa Fung Hai memang sedang menunggu serangan dari kepolisian. Chao juga mengatakan bahwa kemungkinan besar ahli pedang yang dicari kepolisian adalah Zing, pemimpin Fung Hai. Wang Chao meminta waktu 2 hari untuk bisa memberikan bukti tentang hal yang dikatakannya tersebut. Sebagai gantinya, Bill O'Hara harus mengembalikan semua senjata Wang Chao yang disita kepolisian tempo hari.
Do we have deal or not? Bill O'Hara kemudian menghadap kepala polisi yang sedang berada di kantor wali kota dan meminta pengunduran penyerangan. Dia mengatakan bahwa dia mendapat informasi Fung Hai memang sedang membuat perangkap untuk mereka. Di markas Tong Hopway, seorang anggota baru bernama Sen sedang mengolok-olok Hong. Yongjun yang mendengar hal itu segera mendatanginya dan memberinya pelajaran. And it would be a very bad idea to fuck with me. Semua anggota Tong terkejut melihat Yongjun turun tangan sendiri membela Hong si anak baru. Bagaimanakah kelanjutan nasib Fung Hai? Berhasilkah Wang Chao menjebak Zing dengan membenturkannya pada kepolisian San Francisco? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys on the next video. One day playing shows on the road to a sold out stage. Nobody really cared or believed I would make